Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan presentasi saya ya, diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Guru dan Ibu Guru semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kegiatan hari ini supaya kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran, sebaiknya kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Marilah acara pada siang hari ini Bapak dan Ibu, kita mulai dengan membaca doa. Marilah kita membaca doa dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu Guru, saya akan mempresentasikan tentang budaya positif ya. Budaya positif sebagai program saya mengikuti guru penggerak angkatan ke-11, di mana di SMP Negeri 1 Kibang ada beberapa yang sudah mengikuti guru penggerak, dan di angkatan 11 dengan saya Ibu Sri Astuti hari ini adalah tugas diseminasi. Baiklah, kita mulai Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita mulai acara pada siang hari ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada hadirin untuk berdiri. lagu Mares Guru Penggerak ya. Ya.
prestasi, lahirkan Covid belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak mengabar pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan untuk duduk kembali. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, guru semua. Alhamdulillah masih sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini Ibu akan sedikit menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah program dari sekolah di mana salah satunya itu adalah bagian daripada disiplin positif. Apa Ibu disiplin positif itu? Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, salah satunya disiplin positif di sini adalah restitusi. Restitusi segitiga restitusi. Ada restitusi, ada juga segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi di sini adalah salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, di mana di sini Diana Gosen dalam bukunya menjelaskan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka dalam arti peserta didik. Jadi restitusi ini adalah cara atau proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya peserta didik ini memiliki kesalahan. Bagaimana caranya? Yaitu sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya. Kemudian ada juga restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang dihadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Jadi kolaboratifnya di sini berarti siapa? Antara guru dan murid. Bolehkah orang tua menggunakan restitusi? Ya boleh. Ini adalah kalau kita orang tua di sekolah adalah guru. Ya, di sini sudah saya laksanakan salah satunya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kita panggil ya Bu ya, seperti yang sudah saya laksanakan berulang-ulang. Ya, ini adalah salah satu kegiatan saya. Ini adalah anak 96 ya. Ketika itu ada sedikit permasalahan sehingga saya panggil. Di situ melalui restitusi ketika murid berbuat salah, murid akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini kasus yang kedua Ibu. Ketika itu ya ada beberapa siswa 96 lagi, anak ibu yang soleh dan solehah. Oke. Nah, sudah sedikit tadi saya sampaikan bahwa restitusi adalah cara seorang guru untuk menghadapi, mencari solusi apakah anak dalam keadaan yang salah menjadi lebih baik. Bagaimana ciri-cirinya? Apakah asal saja restitusi ini kita laksanakan? Ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita sampaikan, kita tidak boleh memaksa. Ya, kita tidak boleh menyampaikan secara langsung kamu salah. Tidak boleh ya. Karena itu bukan paksaan. Ketika dipanggil restitusi itu bukan ketika dilaksanakan restitusi intinya untuk menebus kesalahan dia gitu, bukan. Karena dalam restitusi itu tidak boleh dipaksa. Restitusi memperbaiki hubungan, jelas di sini memperbaiki hubungan antara guru, temannya, dan pribadi dia sendiri ketika dia sedang melakukan sedikit kesalahan. Restitusi adalah tawaran. Nah, tawaran Ibu Christine ya. Tawaran bukan paksaan. Ya, kalau dianggap paksaan berarti sama aja ketika anak pukul saya gitu ya. Ya sudah, gantian pukul saya, imbas kan gitu. Jadi tawaran bukan dipaksa. Pokoknya kamu harus mengikuti apa yang ibu sampaikan. Konsekuensinya apa, kesepakatannya apa, tidak boleh. Ya, jadi penawaran dengan mencari solusi supaya anak itu lebih paham. Oh, saya melakukan kesalahannya seperti ini sehingga solusinya begini. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Next. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya Bu ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Kita lihat dari Diane Gosen ini dalam bukunya Restitution, Restoring School Discipline tahun 2001 bahwa telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua
tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada tahapan-tahapannya Ibu dan Bapak. Ya, apa tahapannya segitiga restitusi? Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Bagaimana ini? Apakah semua dilaksanakan? Ya tidak, tergantung masalahnya yang seperti apa. Kalau memang masalahnya agak ringan, kemudian masalahnya bisa langsung diselesaikan dengan 2 tahapan, ya tidak masalah. Tidak harus semua 3 tahapan ini dilaksanakan. Dalam menstabilkan identitas, kita memberikan pernyataan-pernyataan kepada anak. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ketika anak datang kepada kita nggak langsung kamu ini, kamu itu, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya, yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia memang tidak ada yang sempurna gitu. Jadi dia datang, halo, say halo, kita tanya, ya, jangan langsung kita ya marah-marah, kamu ini, kamu itu, ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bisa, kemudian ada pernyataan, kita bisa kok memperbaiki masalah ini, ya. Jadi kita tidak langsung fokus apa salahmu gitu, masalah kamu apa, ya, tidak boleh. Tetapi kita stabilkan dulu, kita bisa kok memperbaiki masalah ini gitu dengan pernyataan. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Jadi kita stabilkan dulu apa yang menjadi permasalahan ketika kita memanggil seorang anak yang melakukan sedikit pelanggaran. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa pernyataannya? Kita tanyakan kepada anak. Setelah menstabilkan tadi, yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Nanti ada sedikit video yang akan Ibu lihat di bagian ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Ketika ada anak yang berantem, ada anak yang ini, ya, kita tidak boleh, kamu jangan seperti itu, tetapi kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, nanti ini untuk tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana pertanyaannya kita kepada siswa sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Biasanya dalam sekolah itu ada kesepakatan kelas. Di dalam kelas juga ada kesepakatan kelas. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, sebelum ini kita lihat dulu Ibu videonya tentang penerapan segitiga restitusi.
Si. Ada. Kesel, Pak. Ya, kita lihat ini adalah salah satu penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu bisa Siap, Sarah. melihatnya. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan Ya, harga ini diri itu adalah sesuatu salah yang satu penting buat kamu. validasi tindakan yang salah. Beruntung Jadi kamu kita tidak tidak langsung lebih gagal menyalahkan lagi. anak ya Ibu dan Hanya Bapak ya. membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu sudah ada gambaran ya? Ya, tentang bagaimana sih penerapan segitiga restitusi yang selama ini kita lakukan ternyata masih jauh ya Bu ya. Jadi taunya pokoknya kita marah aja begitu. Oke, sebelum Ibu selesaikan materi ini, mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Yang ingin saya tanyakan, simpel saja. Menurut Bu Sri, mengapa sih perlu restitusi? Nggak langsung kasih hukuman aja gitu? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Christine atas pertanyaannya. Kenapa sih kita ini sebagai guru atau orang tua harus mempergunakan restitusi atau tahapan segitiga restitusi ini? Intinya adalah ketika kita akan mengubah siswa yang memiliki kepribadian yang gagal menjadi pribadi yang sukses. Gagal dalam artian ketika anak melakukan kesalahan biar dia berevaluasi. Kalau kita langsung menghukum berarti oh saya salah dong ya.
Kalau kita langsung melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang biasa ya, yang biasa kita lakukan, berarti anak otomatis akan, ya Allah ternyata saya salah, ternyata saya setelah melakukan ini banyak sekali sanksi-sanksi yang harus saya dapatkan gitu. Jadi dia merasa kurang termotivasi dalam dirinya, berarti saya salah, dan itu seumur hidupnya akan diingat. Jadi menstabilkan daripada gagal menjadi sukses. Ketika sukses dalam artian ketika seorang guru bisa mempergunakan segitiga restitusi ini, dia merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan itu ternyata ada solusinya. Ternyata setelah saya bertemu dengan bapak dan ibu guru yang tidak memojokkan saya, langsung tidak menghukum saya, langsung tidak memberikan sanksi kepada saya, sehingga akan terbentuk pribadi yang sukses, yang lebih percaya diri, dan dia memahami ternyata apa yang pernah saya lakukan itu ternyata keliru, sehingga dia menyadari itu adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri, intrinsik ya, yang tanpa kita paksa mereka akan paham dengan hal itu. Ya, ada lagi Bu, monggo silakan. Ya, cukup. Bu Apipah, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, oke, silakan Ibu yang mau bertanya lagi, Ibu Musyirah, silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya Ibu Sri Astuti. Dari tadi itu kami ngingetin yang namanya diseminasi budaya positif, kemudian khususnya restitusi. Apa arti dari diseminasi itu sendiri, Bu? Kemudian bisa nggak penerapan restitusi ini dalam rumah gitu untuk anak-anak kita di rumah begitu? Terima kasih. Terima kasih Ibu Musyirah atas pertanyaannya. Diseminasi itu ya, saya memiliki sedikit pengetahuan yang harus akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, begitu ya. Jadi intinya presentasi lah ya. Kemudian apa Bu tadi pertanyaannya kedua? Bisakah? Ya bisa, bisa. Restitusi ini adalah cara kita ketika seorang anak itu melakukan tindakan salah, kita tidak langsung ngejudge gitu ya Bu ya, langsung gitu kamu salah tanpa divalidasi terlebih dahulu. Dan ini diterapkan guru dan orang tua. Jadi orang tua kadang kan juga kalau sudah marah nggak tahu dulu permasalahannya apa. Kemudian ketika ada anak yang yang terlambat, kita taunya langsung aja marah-marah, kemudian dikasih sanksi, dikasih hukuman, padahal mungkin banyak sekali hambatan-hambatan kenapa dia terlambat gitu ya. Mungkin mamanya masaknya kesiangan. Kita lanjut Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya. Monggo ada lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bu Sri Astuti. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa mengikuti diseminasi budaya positif. Jadi saya sekarang sudah mulai paham karena kemarin baru belajar sedikit ya Bu di PMM. Dari sini kita belajar bagaimana penerapan segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan dari paparan Bu Sri Astuti tadi, bagaimana Ibu, kita kan sering mengalami berbagai permasalahan dengan siswa. Nah, pertanyaan saya,
apabila kita sudah menerapkan segitiga restitusi tetapi siswa tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama, apa yang bisa kita lakukan, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Evi atas pertanyaannya. Ini adalah masalah ya Bu ya? Apa Ibu? Ibu Kepala Sekolah? Apa ini? Kalau kita sudah melaksanakan dalam arti dengan sempurna tahapan-tahapan segitiga restitusi, tapi ternyata masih aja ada ya Bu ya, siswa dan siswi kita masih mengulang begitu. Jadi itu mungkin masalah kita ya Bu ya, masalah kita bersama. Intinya seorang guru harus sabar ya, sabar. Oke, penerapan segitiga restitusi di sini, kalau memang seorang siswa itu ya, siswa itu masih mengulang lagi, mungkin kita lihat dulu Bu, segitiga restitusi yang bagian mana yang harus kita evaluasi gitu ya. Mungkin dari tahapan pertama ya, menstabilkan identitas, kemudian apakah di bagian itu kita kurang mengena, atau mungkin anak itu tidak paham akan hal itu. Dia taunya ketika dipanggil oleh gurunya, pokoknya saya pasti kena hukuman nih gitu ya. Padahal kita tanya dulu, apa kabar Epi, bagaimana kabarnya hari ini, kan begitu ya. Jadi dengan kita memperlihatkan raut wajah yang senyum ya Bu ya, senyum ceria, jadi anak-anak yang tadinya itu udah buruk sangka sama, waduh saya mesti mau di ini nih gitu ya. Jadi mungkin ada salah satu tahapan yang memang harus kita evaluasi kembali, apakah tahapan pertama, kedua, atau ketiga. Dalam restitusi ini kita lihat juga Bu masalahnya. Apakah masalahnya, kalau masalahnya sampai dengan pukul-pukulan atau mungkin golok-golokan ya, mungkin untuk segitiga restitusi kita mungkin tahapannya ya Bu ya, ini kan masalah-masalah yang sederhana saja yang biasa dilakukan anak-anak, dan tidak semua segitiga itu dilaksanakan. Mungkin ada langsung kita tahapan kedua Ibu ya, Ibu Kepala Sekolah ya, tahapan ketiganya mungkin ini nih yang lebih cocok atau yang pertama. Jadi begitu. Jadi tidak semua masalah itu kita menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat permasalahannya apa, seberat apa. Kalau anak sampai ada yang golok-golokan atau menimbulkan luka, ya itu sudah ada pihak lain yang akan menangani. Biasanya mungkin anak datang terlambat ya Bu ya, kemudian ada yang ketika ada jam pembelajaran dia ke kantin, kemudian ada yang mengantuk, kemudian ada yang main HP gitu ya Bu ya. Jadi masalah-masalah yang biasa dilakukan. Pertanyaan Ibu, kalau diulang-ulang lagi, nah kita lihat lagi. Sepertinya ketika saya memanggil anak dengan metode ini, dengan tindakan ini berarti kurang pas deh gitu. Jadi mungkin itu Ibu, boleh kalau Ibu Kepala Sekolah ini yang mau menambahkan, monggo. Izin menambahkan sedikit terkait segitiga restitusi, terkait dengan pertanyaannya Bu Epi. Ketika terjadi lagi kesalahan yang sama terhadap anak tersebut, ya direstitusi lagi. Sesimpel itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah seperti sebuah siklus. Jadi Bapak Ibu, betul sekali kata Bu Astuti tadi, bahwa guru itu sabarnya yang ditebeli. Ciri-ciri kita menjadi guru yang mau mengubah pola pikir anaknya, yaitu guru yang mau menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan. Artinya ketika kita sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan tapi dia masih mengulangi lagi, maka kita ulang lagi dari menstabilkan identitas. Sudah distabilkan identitas, tanya lagi validasi tindakan yang salah. Berarti kenapa masih mengulang? Ada yang miss di situ berarti kan? Nah intinya, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, maka kita harus tetap mau menggunakan yang namanya tahapan segitiga restitusi. Misalnya permasalahannya berat seperti kata Bu Astuti, tawuran atau apa, ya tentunya nggak lagi tawuran tiba-tiba kita ajak restitusi ya.
Bapak Ibu ya, diselesaikan dulu oleh pihak yang berwenang. Ketika anak sudah cooling down, baru kita mengajak anak tersebut berbicara dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Karena penting sekali untuk mengembalikan identitas dia. Jadi anak di usia SMP atau usia sekolah itu kan sedang pencarian identitas. Maka perlu sekali kita melakukan penstabilan identitas ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Yang penting dia bisa memvalidasi tindakan yang salahnya itu. Dia tahu, oh ini salah. Jangan sampai dia tidak sadar bahwa itu salah. Itu saja mungkin dari saya, Bu Sri. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Jadi memang sudah disampaikan dari awal tadi bahwa restitusi ini adalah sebuah cara ya Bu ya, sebuah cara menanamkan kedisiplinan positif kepada siswa. Tadi ada beberapa pertanyaan, bolehkah orang tua? Ya boleh. Ya, ketika anaknya bermasalah, kita menggunakan restitusi ini sangat-sangat boleh. Oleh karena itu orang tua juga harus paham tentang adanya tahapan-tahapan ini, sehingga ketika seorang anak melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya dendam, tanpa adanya rasa bersalah ya Bu ya dalam diri siswa, sehingga menimbulkan motivasi yang sungguh sangat luar biasa gitu. Oke Ibu, ada lagi pertanyaannya? Cukup? Kalau cukup ada? Ya silahkan Ibu. Itu ada batas maksimal nggak berapa kali suatu kasus itu direstitusi? Ya, ada batas maksimalnya enggak gitu loh untuk kita melaksanakan segitiga restitusi itu. Tidak ada Ibu. Sampai anak itu kembali ya, kembali kepada sesuatu yang baik atau sesuatu yang kita inginkan. Jadi intinya bersabar itu tadi Ibu, bersabar. Kita ulang lagi sampai seperti yang ditanyakan tadi. Kalau bolak-balik ya Pak ya. Balik lagi, kemarin telat, sekarang telat lagi, kemarin terus kita ulang-ulang, insya Allah namanya hati itu kan tetap pinginnya yang baik insya Allah. Jadi tidak ada batasnya Bu. Kalau ada batasnya berarti Ibu ini dong putus asa gitu ya. Anak melakukan pelanggaran besok ini lagi ya wes lah gitu ya. Jadi memang tidak ada batasnya. Oke, ada yang lain Ibu? Monggo silakan. Cukup? Kalau cukup, terima kasih atas tambahannya tadi atau pertanyaan-pertanyaannya. Yang penutup tadi Ibu ulang lagi bahwa demikian restitusi, segitiga restitusi, di mana sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ketika sudah melaksanakan ini, mudah-mudahan kita sedikit paham ya Mbak ya Bu ya, sedikit paham bagaimana cara menghadapi anak ketika melakukan pelanggaran. Oke, ada yang lain Ibu? Ya silahkan Pak Alek. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Sri Astuti. Sekedar bertanya, mungkin ada solusi baik dari Bu Sri Astuti dan teman-teman. Mungkin kita membahas tentang restitusi ya. Tadi kita untuk restitusi kita butuh kesabaran yang lebih ya pada dasarnya. Kemudian adakah mungkin saran barangkali di sekolah kita atau sekolah lain menemukan satu atau dua siswa yang restitusi dalam hal anak inklusi, mungkin ya tetap dalam kesabaran ya. Mungkin ada solusi lah kira-kira. Terima kasih. Tidak dari Ibu, mungkin dari teman-teman. Iya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Alek atas pertanyaannya. Adakah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi dan segitiga restitusi ini untuk seorang anak yang memiliki keterbatasan? Ya, jadi memang untuk permasalahan anak inklusi ini biasanya memang dia memiliki kekurangan daripada intelektual dan fisik ya Pak ya. Jadi kalaupun fisik otomatis kita sudah paham, oh anak ini sepertinya matanya nggak kelihatan, jadi matanya kelihatan atau tangannya sedikit ada masalah ketika ingin menulis gitu. Jadi kita memang prioritaskan, kita lihat dulu. Jadi ketika memberikan materi pembelajaran anak yang normal dengan anak yang memiliki keterbatasan pasti berbeda ya Pak ya. Jadi dari segi fisik otomatis kita sudah paham, anak ini harus didudukkan gimana, anak ini perhatiannya harus seperti apa. Kemudian kalaupun ada materi ataupun ada ujian tentunya juga dibedakan dengan anak-anak yang normal. Kemudian anak yang biasanya yang aktif ya Pak ya aktif, balik lagi tadi Pak, sabar ya. Jadi kita memang sekolah kita ini kan menerima itu tanpa ada perbedaan. Jadi kita memang kita ini harus banyak belajar tentang psikologi anak, bagaimana cara jadi kita memang dari pemerintah memang ini ya Pak ya belum begitu memperhatikan, bukan begitu memperhatikan, tetapi mungkin kalau untuk sekolah-sekolah umum seperti kita memang belum begitu terlihat perhatian para pemangku kepentingan di sana tentang anak-anak itu, sehingga kita pun dari segi ilmunya pun terbatas gimana ya. Sementara memang kita harus menerima anak-anak itu. Jadi bukannya kita minta perhatian, tetapi kan paling tidak dari dinas terkait memberikan pemahaman bagaimana caranya sih menghadapi atau menangani anak-anak seperti itu, sehingga kita bisa juga ilmunya mungkin ada sejenis pelatihan, karena memang tidak bisa dipungkiri kita menerima itu. Bahkan sekarang malah ada tambah beberapa banyak ya, tambah dari presentasi yang tahun lalu dan semakin banyak, dan kita pun awam tentang hal itu ya Pak ya, tentang hal itu kita awam. Jadi kita kadang itu ya secara hati nurani kita ya semampunya aja, sementara yang lain juga memang perlu butuh perhatian gitu. Sementara dia juga nyawa, dia juga mau belajar, tetapi kadang kita ini ilmunya yang masih kurang atau terbatas. Mungkin untuk dinas terkait bisa disampaikan nanti bagaimana solusinya ya, cara menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang pasti kita akan dapati di sekolah-sekolah SMP seperti kita ini. Oke, ada yang mau menambahkan? Bu Epi, monggo. Saya hanya ingin menambahkan dari jawaban Bu Sri ya, mengenai pertanyaan dari Bapak Alex tadi, apakah segitiga restitusi ini dapat diterapkan pada siswa-siswi yang mungkin ya punya keistimewaan atau inklusi seperti itu? Ya. Kalau untuk jawaban saya Pak, bisa. Jadi segitiga restitusi itu bisa kita terapkan pada permasalahan apapun, artinya dari kepala sekolah kepada guru, teman sejawat sesama guru, apalagi itu antara guru dengan siswa. Nah, hanya saja mungkin yang perlu digarisbawahi adalah inklusinya itu tadi. Jadi kita dapat
membedakan terlebih dahulu dia inklusi dalam hal apa, dan kemudian mungkin the power of kesabaran itu tadi ya. Sebenarnya anak inklusi baik itu dia kreatif dengan dunianya sendiri dan lain sebagainya, masing-masing memang perlu adanya pendekatan persuasif atau personal terhadap anak tersebut. Jadi ketika anak inklusi tersebut melakukan kesalahan, kita tetap bisa menggunakan segitiga restitusi, karena memang segitiga restitusi itu dimulai dari pendekatan personal kepada peserta didik. Jadi kita tidak menegur anak di depan kawan yang lain dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa dikatakan lebih dari hati ke hati, dan dari awal kita mulai menstabilkan identitas. Itu biasanya anak menjadi seperti memiliki pelabuhan gitu Pak. Oh ternyata apa yang saya lakukan itu bukan 100% kesalahan saya ya gitu. Jadi ada menstabilkan identitas itu bagaimana cara kita membuat anak tersebut tidak menjadi tersangka atau penjahat gitu. Jadi kita memicu mereka bahwasanya tidak apa kamu melakukan kesalahan tersebut, tapi kedepannya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ataupun misalnya kita bilang, ibu juga dulu pernah terlambat kok nak, jadi kalau hari ini kamu terlambat tidak masalah, tapi besok berusaha bangun lebih pagi ya. Nah, kata-kata seperti itu, baik itu dilakukan kepada siswa-siswi normal ataupun inklusi, itu nantinya biasanya akan lebih bermakna untuk mereka Pak, karena prosesnya dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, apa sih sebenarnya yang telah mereka lakukan. Ketika mereka sudah tahu kesalahan yang mereka lakukan, nantinya mereka dengan sendirinya bisa mencari solusi yang terbaik atas apa mungkin bisa dikatakan konsekuensi dari buah kesalahan yang mereka lakukan. Nah baru yang terakhir nanti kan ada menanyakan keyakinan, itu sesuai nggak nak dengan norma yang ada, kalau menurut kamu itu melanggar atau tidak. Nah seperti itu nantinya mereka itu akan bisa membuat jawaban sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah contohnya kan dalam hal ini kalau restitusi itu biasanya anak melakukan kesalahan. Jadi jawaban saya baik itu siswa inklusi ataupun bukan, insya Allah segitiga restitusi ini tetap dapat diterapkan. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Evi atas tambahannya. Jadi begitu Pak Elek ya. Memang segitiga restitusi ini luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari tahapan-tahapan yang ada, yang selama ini kita masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan setelah kita belajar bersama di kegiatan ini kita menjadi lebih paham dan ditunggu actionnya, gitu ya Pak ya, ya Bu ya, actionnya. Jadi kalau ternyata aku ini kalau menghukum kayak gitu ini ya tidak boleh ya gitu. Jadi memang kita itu tadi pendekatan secara lebih ke personal gitu ya Bu Epi ya. Jadi kalau kita dari hati ke hati gitu ya, jadi ya harus kalau sama ada pelanggaran satu rombongan tuh ya tetap dari hati ke hati, dari satu-satu gitu loh. Jadi biasanya anak juga akan malu ketika harus diberondong rame-rame gitu ya. Nah, ini berarti tuh kelompok nakal nih kan gitu. Jadi anak juga punya perasaan yang sebenarnya lebih peka daripada kita orang dewasa. Jadi mungkin itu cukup Pak Edi ya. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu guru semua pada kesempatan hari ini. Kita belajar bersama tentang restitusi, segitiga restitusi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mau ada ice breaking lagi apa? Masih boleh ya? Boleh, siapa yang mau ice breaking? Boleh. Bu Epi, apa Pak Alek? Ayo. Boleh? Ada? Biar nggak ngantuk.
udah tadi yang itu. Udah tadi. Ya, boleh. Udah. Ya, oke. Berarti kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk nih, karena udah siang sepertinya. Oke, silahkan Bu Christine, boleh dipandu ice breakingnya? Oke, ice breakingnya berdiri deh, biar lebih semangat. Ya, oke, silakan Ibu berdiri. Pak Alex, silakan berdiri. Iya, ice breakingnya kita hari ini adalah penguin ya. Ya, penguin. Kalau penguin berarti identik sama angguk-angguk ya Pak ya. Iya, angguk-angguk Pak Alex. Ya, silakan. Kita mulai ice breakingnya. Gerak. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah segar kembali nih. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon ampun kepada Allah bila banyak kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.